You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Dominasi Ducati pada MotoGP 2025 dibahas pembalap Honda, Marc Marquez masa bodoh. Pembalap Honda HRC Castrol, Joan Mir, membahas minimnya persaingan pada MotoGP 2025. Hal itu tidak lain disebabkan usai para pembalap Ducati yang terlalu mendominasi pada awal musim MotoGP 2025. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez hampir tak tersentuh oleh pembalap lain dalam persaingan di depan. Marquez sudah mengoleksi kemenangan sempurna dalam sprint yakni 5 kemenangan, termasuk pada MotoGP Spanyol 2025. Adapun 3 dari 4 balapan panjang juga berhasil dimenangkan oleh pembalap asal Cervera, Spanyol itu. 1 kemenangan lainnya juga dicatatkan rider Ducati pabrikan lainnya, Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Americas. Pasalnya, kemenangan yang dicatatkan Marquez diraih dengan telak lewat gap yang sangat jauh. Pada sprint MotoGP Spanyol 2025, 6 pembalap Ducati menguasai posisi 6 besar. Joan Mir yang finish ke-9 menyebut bahwa situasi tersebut membuat MotoGP 2025 hampir tak ada persaingan dan juga membosankan. Kami berada di posisi ke-9, yang bukan merupakan bom dalam hal hasil, tetapi ada 6 Ducati di depan, Anda tahu, kata Mir dilansir bolasport.com dari Motosan. Itulah yang selalu membuat kami sedikit menjauh dari hasil yang lebih baik, bukan? Karena jika tidak ada, jika ada lebih sedikit motor ini, Ducati, maka itu akan menjadi 5 teratas dan kami akan berada di posisi yang berbeda, bukan? Ujar Mir. Meski begitu, Mir sudah merasa menikmati berkendara di atas motor RC213V. Ya, mari kita lihat, masalahnya seperti yang saya katakan, bukan? Saya pikir dengan memiliki motor yang jauh lebih kompetitif daripada yang lain di depan, mereka tidak membiarkan kami melihat sedikit pun potensi yang kami miliki. Baik sebagai pembalap, tentu saja, dan sebagai pabrik, karena tentu saja kami berkembang. Tetapi tentu saja, kami tidak mencapai level mereka, bukan? Tutur Joan Mir. Permasalahan minimnya persaingan di MotoGP itu bukan urusan Marc Marquez. Marquez merasa tidak peduli menyebut bahwa persoalan itu bukan urusan dirinya dan justru pembalap lain yang khawatir. Saya tidak takut bosan. Saya senang dengan hal itu, kata Marquez. Mungkin lawan-lawan saya harus lebih khawatir jika balapan tidak lebih menarik, ujar Marquez. Sementara itu, sebut kelemahan dirinya sendiri, Marc Marquez kaget Fabio Quartararo tak semudah itu disalip. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengulas kemenangannya pada balapan sprint MotoGP Spanyol 2025. Dia sempat tak menyangka Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, mulai tampil kuat dan mengancam. Marc Marquez tengah menikmati kemenangan manisnya setelah menjuarai sesi sprint race di sirkuit Jerez de la Frontera, Spanyol. Keberhasilan sang juara dunia 8 kali tersebut menegaskan dominasi dalam merajai sesi sprint pada musim ini. Prestasi itu membuat Marquez mengukir sejarah baru di kancah MotoGP, sebagai rider pertama yang mampu meraih 5 kemenangan sprint secara beruntun. Cara Marquez memenangi balapan hari ini juga brilian. Dia sempat mempertontonkan aksi manuver apik melawan Fabio Quartararo pada awal balapan sebelum El Diablo apes malah crash di tikungan 6. Momen pada saat sebelum Quartararo mengalami kecelakaan itulah yang sebenarnya menjadi bagian menarik dari perlawanan terhadap Marquez hari ini. Pasalnya, ternyata dia sendiri sempat hampir lengah saat mencoba melakukan manuver pertama kepada Quartararo di tikungan 1. Marquez langsung tancap gas begitu start. Namun sepersekian detik berlalu, dia langsung disalip balik oleh Quartararo di tikungan pertama sirkuit Jerez. Momen sekejap mata itu membuat si semut dari Cervera memperkirakan era kebangkitan Quartararo telah dimulai. Quartararo pernah disebut titisan Marc Marquez pada masanya. El Diablo pula yang pertama kali digadang-gadang bisa melawan hegemoni Marquez saat para jagoan lama dari era Valentino Rossi mulai menua dan pensiun. Kemudian mengalami krisis karena performa Yamaha yang menurun, level asli pembalap asal Prancis itu dinilai Marquez perlahan sudah kembali terlihat.
Marquez pun memahami keadaan Quartararo yang apes karena tikungan 6 lumayan kotor sehingga mudah terjadi selip. Dia sendiri bersyukur masih bisa mengontrol dirinya. Ketika kami melewati bagian luar tikungan 6, kami harus mengendalikan diri karena di situ selalu agak kotor, kata Marquez kepada DAZN, dilansir via Motosan. Namun faktanya adalah ketika seorang pembalap memiliki talenta seperti Fabio, dia bisa mengejutkan Anda seperti dia mengejutkan saya di tikungan 1. Saya kira saya sudah berhasil menyalip dia, tetapi secara cepat dia langsung menyalip balik saya. Kalau Yamaha sudah siap, punya motor bagus, dia akan menjadi salah satu lawan tersulit, tandasnya. Di saat bersamaan, Marquez juga menyadari bahwa hal terpenting untuk dia saat ini adalah mampu mengendalikan emosi dan hasrat untuk menang. Diakui pembalap berusia 32 tahun itu, dia punya satu sifat yang terbilang seperti dua sisi mata uang. Keunggulan tapi di sisi lain juga jadi kelemahan. Salah satu kelebihan tapi juga titik lemah saya adalah selalu maunya lebih, dan lebih lagi, aku Marquez. Jadi saya yang harus bisa mengontrol diri akan hasrat kemenangan tersebut. Dan di akhir pekan balapan ini, itu adalah kata yang selalu saya ulang-ulang untuk diingat, kendalikan. Kami sedang berada di Jerez, saya mau meraih pole position, saya mau memenangi sprint, saya mau memenangi balapan utama, tetapi kalau tidak bisa, ya tidak akan bisa. Marquez mau fokus lagi untuk menghadapi balapan utama pada hari Minggu yang digelar dalam 25 putaran. Banyak faktor yang akan berpengaruh dan segala sesuatunya harus dipertimbangkan dalam mempersiapkan, mulai dari teknis dan mental. Kami berusaha untuk selalu mengontrol diri, tukas Marquez. Besok akan ada balapan yang sangat panjang. Suhu akan sangat panas dan feeling terhadap motor akan banyak berubah dari pagi ke siang dan kami harus memperhitungkan itu semua. Sementara itu, Marc Marquez mengaku, benci, sprint race dan tantang Francesco Bagnaia di sirkuit yang buat alien terpuruk. Pembalap Ducati, Marc Marquez mengatakan bahwa dia harus mengendalikan emosinya setelah kemenangan sprint race MotoGP Spanyol 2025 membuatnya membenci balapan Sabtu. Kemenangan pada sprint race MotoGP Spanyol 2025 membuat dia meraih kemenangan kelima musim ini untuk memulai musim bagi Marc Marquez. Ia mengatakan ia membenci balapan hari Sabtu. Kemenangan kelima berturut-turut dalam balapan sprint race MotoGP Spanyol 2025 sudah cukup bagi pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu untuk mencetak rekor lain. Dia mengalahkan Jorge Martin sebelumnya dengan 4 kemenangan sprint race berturut-turut yang ditetapkan pada 2023. Marquez yang menyadari pentingnya hari Minggu, mengatakan, dengan santai, bahwa ia merasa sedikit frustrasi terhadap kemenangan sprint race karena ia harus menjaga mentalitasnya sebelum balapan utama, Minggu. Hari ini tidak mudah, terutama dengan suhu hangat yang banyak mengubah perasaan, tetapi saya sudah menduganya, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Crash. Saya sedikit kesulitan pada akhirnya, tetapi saya bisa mengendalikan diri. Saya selalu mengatakan hal yang sama pada hari Sabtu. Saya benci balapan sprint karena saya sangat senang, tetapi saya ingin mengendalikan emosi saya karena Minggu adalah hari yang paling penting. Namun, di depan penonton ini, Anda memiliki kekuatan ekstra. Balapan Marquez dimulai dengan pertarungan singkat dengan Fabio Quartararo yang lolos dari posisi pole dan memimpin lap pembuka. Pembalap Monster Energy Yamaha itu terjatuh pada lap kedua di tikungan ke-6, saat Marquez bergerak ke depan dan balapan Marquez berjalan relatif nyaman sejak saat itu. Seperti yang saya lakukan pada balapan sprint lainnya, saya mencoba untuk menekan di awal dan mengendalikan diri di bagian kedua balapan, katanya kepada MotoGP.com. Ketika saya berada di posisi kedua, 1,5 detik, saya mencoba mengendalikan jarak itu dan itu sudah cukup. Menjelang balapan utama MotoGP Spanyol 2025, Marquez memperkirakan Quartararo, serta Alex Marquez dan Francesco Bagnaia yang bergabung dengannya di podium sprint race akan bersaing lagi. Yang pasti, sepertinya Pecco, Francesco Bagnaia, pada hari Minggu sedikit lebih kuat, jadi mari kita lihat, katanya. Tetapi tidak hanya Pecco, juga Alex, Marquez, juga Fabio, Quartararo, akan sangat kuat. Tetapi Pecco memenangkan 3 balapan terakhir di sini, jadi saya mengharapkan Pecco yang sangat kuat. Mari kita lihat apakah kita dapat mengendalikannya dengan baik. MotoGP Spanyol 2020 menandai keterpurukan Marquez saat masih menjadi pembalap Honda. Marquez yang tampil gemilang 2016 hingga 2019 mengalami kecelakaan hebat yang membuat dia patah tulang lengan dan menjalani berbagai operasi untuk memulihkan cedera. Setelah itu, Marquez kian terpuruk dan baru mulai bangkit saat menjadi pembalap satelit Ducati Gresini pada 2024 dan puncaknya dia menekan kontrak sebagai pembalap pabrikan Ducati mulai 2025.